Apa rahasia kemenangan gila Marc Marquez? Disiplin militer. Pertarungan saudara. Marc versus Alex Marquez, siapa lebih tangguh? Berikut news terpopuler hari ini Marc Marquez yang menjadi hot news official YP. 1. Gelar ke-68 di Assen, bersanding dengan legenda Agostini. Marc Marquez mencatatkan kemenangan gemilang di Grand Prix Belanda, Assen, mengunci gelar sprint sekaligus utama, sehingga mencetak kemenangan ke-68 dalam kelas utama MotoGP. Pencapaian ini membuat namanya disandingkan dengan Giacomo Agostini, yang juga meraih 68 kemenangan di era keemasan MotoGP. Gigi Dalinya, Direktur Ducati, memuji performa Marquez dengan keberanian seperti Rookie dan mengapresiasi keuletannya meski sempat 2 kali jatuh saat sesi latihan Jumat. 2 perebutan gelar, jarak 68 poin di puncak. Kemenangan beruntun di sprint dan race utama memberi Marquez selisih 68 poin atas rekan setim dan sekaligus rival berat, Francesco Bagnaia, serta saudaranya, Alex Marquez. Manajer Carlo Pernat menyatakan bahwa dominasi Marquez sepertinya mematikan persaingan gelar dan bahkan menilai bahwa perebutan gelar hampir berakhir. 3 Marquez gerah, bela Alex dan kritik kepada rival. Setelah Assen, Marc tampil sebagai pelindung saudaranya. Ia menegaskan agar publik dan media menghargai usaha Alex, yang dianggap tak mendapatkan tekanan layak. Ia merasa marah atas kritik yang menyebut Alex tak berani menyalipnya dengan agresif, menekankan bahwa modern racing sulit untuk overtake bersih. Dalam podcast Crash MotoGP, analis Louis Duncan membela Alex dan Fabio penekanan pada fisika motor modern dan strategi, bahwa bersikap gung-ho bisa membawa risiko yang tidak perlu. 4 Rivalitas dengan Marco Bezzecchi dan Valentino Rossi. Marco Bezzecchi, Aprilia, tampil sebagai tantangan kuat di sirkuit Assen, namun menurut artikel, Bezzecchi memiliki grudge terhadap Marquez, kemungkinan karena warisan dari pengaruh Valentino Rossi. Masalah ini menyoroti situasi di paddock dan tekanan emosional antara pembalap pembuat rivalitas baru. 5 Mentalitas, disiplin militer, demi gelar nomor 7. Tim Marquez menyatakan bahwa ia menerapkan regimen latihan dengan disiplin militer, guna menyiapkan mental dan fisik untuk kejar gelar MotoGP ke-7, menyamakan rekor dengan Valentino Rossi. Dedikasi ini makin terlihat saat ia bangkit dari 2 kecelakaan di Jumat dan menyapu bersih semua sesi di akhir pekan. 6. Tantangan teknis dan strategi pelatih. Performa Ducati yang kuat juga diapresiasi dalam konteks pengambilan keputusan teknis, termasuk intervensi steward MotoGP seperti David Cravar, serta pembicaraan soal koreksi tekanan ban dan aero dalam race management. Marc pun menegaskan bahwa jahitan di dagunya setelah kecelakaan bukan hal besar dan tak mempengaruhi fokusnya pada kejuaraan. 7. Apa berikutnya? Dengan selisih besar poin dan moralnya tinggi, fokus Marquez kini beralih ke balapan berikutnya di Sachsenring, YP Jerman, tempat yang menanti tantangan teknis baru dari Marc dan Ducati. Situasi Bagnaia dan Alex, terutama cedera tangan Alex dari crash di Assen, juga menjadi kisah lanjutan yang dinanti penggemar. Kesimpulan, Marc Marquez sedang berada di puncak dominasi MotoGP musim 2025. Gelar 2025, selangkah besar menuju gelar MotoGP ke-7, selisih 68 poin dan moral tinggi. Statistik spektakuler, raih kemenangan ke-68, samai rekor Agostini, dan menunjukkan performa vital di akhir pekan di Assen. Mental baja, latihan ala militer, bangkit dari kacau kecelakaan, serta mempertahankan fokus balap, menandai dedikasi total. Rival dan persaingan, bayangan Valentino Rossi, perebutan belantarian dengan Bezzecchi, dan dinamika keluarga Marquez turut mewarnai cerita. Teknis dan strategi, optimasi tekanan dan aerodinamika serta manajemen stewarding, aspek di balik layar yang krusial. Dengan momentum yang sangat kuat dan persiapan menyeluruh, semua mata kini tertuju pada apakah Marquez bisa menyegel gelar sebelum putaran terakhir, atau akan muncul kejutan dari para rival. Sementara itu, Marc Marquez kembali membara, pertunjukan spektakuler di musim 2025. Nama Marc Marquez kembali menggema di sirkuit MotoGP setelah ia menunjukkan performa luar biasa pada balapan terakhir di sirkuit Assen. Pebalap Gresini Ducati itu sukses membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih layak disebut sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Aksi penuh determinasi, manuver berani, dan mental juara kembali ditampilkan Marquez, membuat para penggemarnya di seluruh dunia bersorak penuh kebanggaan. Kemenangan emosional di sirkuit legendaris. Di bawah cuaca yang tidak menentu, Marquez tampil tenang dan tajam sejak sesi latihan bebas. Saat race day, ia memulai balapan dari posisi ketiga di grid,
namun langsung melesat ke depan selepas tikungan pertama. Duel sengit dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia mewarnai paruh pertama lomba. Marquez menggunakan pengalaman dan insting balapnya untuk menunggu momen yang tepat sebelum menyerang. Puncaknya terjadi di lap ke-18 ketika Marquez menyalip Martin di tikungan ke-11 dengan manuver late braking yang sangat bersih namun agresif. Ia mempertahankan posisi hingga garis finish dan mengangkat trofi kemenangan yang ke-60 dalam karirnya di kelas Premier. Ini merupakan kemenangan keduanya musim ini, sekaligus yang pertama di Assen setelah hampir 5 tahun puasa kemenangan di sana. Bukti kebangkitan sang baby alien. Banyak pihak sebelumnya meragukan kemampuan Marquez setelah serangkaian cedera berat yang ia alami sejak 2020. Cedera lengan kanan, operasi berulang, dan kondisi mental yang goyah sempat membuat masa depannya di MotoGP dipertanyakan. Namun, musim 2025 seolah menjadi panggung penebusan bagi sang baby alien. Bergabung dengan tim Gresini Ducati, Marquez tampak lebih nyaman dan kembali menemukan kepercayaan dirinya. Dibekali motor Desmosedici EP25 yang kompetitif, Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya yang agresif dengan karakteristik motor Ducati yang kerap mengandalkan top speed dan pengereman tajam. Ia tidak hanya kembali bersaing di barisan depan, tetapi juga berhasil mempersembahkan hasil konsisten di hampir setiap seri. Ini adalah musim yang sangat penting bagi saya. Saya merasa seperti terlahir kembali, ujar Marquez dalam wawancara usai balapan. Saya tidak hanya ingin bersaing, saya ingin menang. Dan hari ini, saya membuktikan bahwa saya masih bisa melakukan itu. Persaingan ketat dan ambisi gelar ke-8. Musim ini menjadi salah satu musim tersengit dalam sejarah MotoGP. Selain Marquez, nama-nama besar seperti Bagnaia, Martin, dan Pedro Acosta terus memberikan perlawanan sengit. Kemenangan di Assen membuat Marquez kini hanya terpaut 14 poin dari pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin, dengan sisa 7 balapan lagi musim ini. Ambisi Marquez untuk meraih gelar dunia ke-8 pun kembali menguat. Jika berhasil, ia akan menyamai rekor Valentino Rossi dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pebalap terhebat sepanjang masa. Namun, jalan menuju tahta tidak mudah. Martin tampil sangat konsisten, sementara Bagnaia masih menjadi ancaman utama dengan strategi balapnya yang matang. Namun, Marquez dikenal sebagai pebalap yang selalu tampil maksimal di paruh kedua musim. Dengan motivasi tinggi, dukungan penuh dari tim Gresini, dan pengalaman lebih dari 1 dekade di MotoGP, peluang Marquez untuk menutup musim ini sebagai juara dunia tetap terbuka lebar. Dukungan besar dari penggemar. Salah satu pemandangan yang paling mencolok di Assen adalah lautan fans Marquez yang memadati tribun. Mereka datang dari berbagai penjuru Eropa, membawa bendera dan atribut bertuliskan 93. Setelah kemenangan, tribun langsung meledak dalam sorakan dan chant untuk sang idola. Sosial media pun dibanjiri ucapan selamat dan harapan agar Marquez terus melaju ke puncak klasemen. Tidak hanya penggemar, para rivalnya pun memberikan apresiasi atas penampilan hebat Marquez. Jorge Martin mengakui bahwa Marquez tampil luar biasa dan sangat sulit dikalahkan hari ini. Sementara Bagnaia mengatakan bahwa balapan di Assen kembali menunjukkan kelas seorang juara sejati. Masa depan yang kian cerah. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Repsol Honda dan pindah ke Ducati tahun lalu sempat dianggap kontroversial. Namun kini, keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Ia tidak hanya mendapatkan motor yang kompetitif, tetapi juga suasana tim yang lebih terbuka dan suportif. Bahkan, muncul rumor bahwa Ducati ingin memperpanjang kontraknya hingga 2027 karena melihat potensi Marquez yang masih sangat besar. Saat ini, Marquez dan timnya tengah fokus mempersiapkan balapan berikutnya di sirkuit Sachsenring, Jerman, lintasan di mana Marquez pernah mencatat rekor tak terkalahkan selama 1 dekade. Banyak yang memprediksi, jika ia mampu menang di sana, maka kebangkitan penuh sang juara akan benar-benar tak terbantahkan. Marc Marquez telah membuktikan bahwa semangat juara sejati tak pernah padam. Meski pernah terpuruk karena cedera, ia bangkit dengan cara yang luar biasa. Musim 2025 menjadi saksi bahwa sang baby alien masih punya taring. Dengan balapan masih tersisa, jangan heran jika nama Marc Marquez akan kembali berada di puncak dunia, tempat yang selama ini memang ditakdirkan untuknya. Sementara itu, luka ringan nyali besar. Taklukan rasa sakit 2 kemenangan gemilang. Sembuh cepat meski letih. Dampak keluarga, Alex jatuh, Marc terus melaju. Dominasi bertahan, Marin makin menjulang. Berikut rangkuman terpopuler official YP hari ini mengenai Marc Marquez, yang kembali menjadi pusat perhatian setelah performa luar biasa di MotoGP Belanda dan suka dukanya pekan lalu.
1-2 crash hebat di latihan, luka ringan, nyali besar. Pada Jumat, 27 Juni, Marquez mengalami 2 kecelakaan besar saat sesi latihan bebas di Assen. Menurut laporan Reuters, ia terpental keras 2 kali akibat ban belakang yang tidak cukup cepat panas, serta kehilangan grip di tikungan cepat, namun syukurlah ia tidak mengalami cedera serius. Laporan motorsport.com menyebut bahwa Marquez mengalami goresan di wajah, hingga perlu dijahit di dagu, serta memaringan di pergelangan tangan kiri, siku, dan bagian perut. Meski nyeri, ia tetap mampu melanjutkan sesi FP2. Dengan nada khasnya, ia bercanda, menjahit dagu tidak masuk hitungan untuk klasemen. 2 taklukan rasa sakit, 2 kemenangan gemilang. Setelah latihan yang brutal, Marquez tak kehilangan momentum. Ia menggenggam kemenangan di 2 sesi penting, sprint dan Grand Prix utama hari Minggu. Dalam sprint, ia berhasil melewati saingannya, Fabio Quartararo, sejak awal lomba dan mempertahankan keunggulan hingga bendera finish, unggul hanya 0,351 detik dari saudaranya, Alex Marquez. Di balapan utama, ia kembali menunjukkan mental baja. Meski tertekan oleh Marco Bezzecchi, Aprilia, Mark sukses mempertahankan posisi puncak dan menutup kemenangan. The Race melaporkan bahwa Alex terpaksa mundur karena patah tangan. The Race.com, sementara Crash.net menyebut Mark hancur secara fisik saat warm-up pagi balapan. Bahkan sempat berkata, "Saya tidak bisa balapan," sebelum dorongan adrenalin membuatnya bangkit. 3 kondisi fisik Natal, sembuh cepat meski letih. Pasca balapan, Marquez dirawat ringan. Ducati memastikan tidak ada patah tulang, hanya memar dan memar halus. Sementara itu, Alex Marquez harus menjalani operasi untuk memulihkan patah di tulang metakarpal kedua tangan kiri setelah kecelakaan yang menimpanya, membayangi kehadirannya di seri Sachsenring mendatang. 4 dominasi bertahan, Marin makin menjulang. Kemenangan ganda di Assen membuat Mark semakin tak tergoyahkan dalam perburuan gelar. Ia memperbesar gap dari saudaranya menjadi sekitar 68 poin setelah Grand Prix. Di sprint, ia juga mempertegas penguasaan dengan mengoleksi kemenangan sprint ke-9 musim ini, serta unggul 43 poin atas Alex dalam klasemen sementara. Menurut Wikipedia, musim 2025 merupakan tahun pencapaian luar biasa bagi Marquez, meraih 6 kemenangan utama dan 9 kemenangan sprint, sudah mengukir 94 kemenangan YP sepanjang karirnya. 5 mental baja, adrenalin adalah obat terbaik. Dalam wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa saat sesi warm-up Minggu pagi, kondisi fisiknya sangat melemah. Ia mengatakan, "Saya hancur. Saya berkata, saya tidak bisa balapan." Namun begitu lampu start padam, adrenalin jadi penyembuh paling ampuh. Adrenalin adalah obat sakit paling efektif yang ada. Kemenangan di 2 sesi di Assen hanyalah bukti mentalitas juarnya. 6 dampak keluarga, Alex jatuh, Mark terus melaju. Kepulangan Alex karena patah tangan menjadi pukulan emosional tersendiri buat Marquez. Meski meraih kemenangan gemilang, ia tetap merasa prihatin atas cedera saudaranya. "Saya merasa sedih, tapi sebagai pembalap saya harus lanjut. Saya ingin Alex cepat pulih agar persaingan saudara tetap seru," kata Mark. Kekhawatirannya terhadap Alex menunjukkan sisi kemanusiaan di balik sosok pebalap. 7. Implikasi bagi MotoGP dan Ducati Lenovo Team. Keberhasilan Mark ini kembali mengukuhkan Ducati sebagai kekuatan dominan di lintasan Premier. Sejak bergabung tahun lalu, ia konsisten jadi kandidat juara utama, mengalahkan rival seperti Bagnaia, Zarco, dan Bezzecchi. Bersama Ducati, gelar ke-6 Premiership-nya tampak makin dekat. Dari sisi olahraga, kemenangan ganda ini juga jadi pelajaran penting soal manajemen risiko saat latihan. Kecelakaan di Assen memicu diskusi soal perlunya revisi gravel trap. Marquez sendiri menyuarakan hal ini. 8 menuju Sachsenring, apa yang akan terjadi? Balapan berikutnya, MotoGP Sachsenring, Jerman, 11-13 Juli, akan jadi penentunya. Marquez akan datang dengan momentum tinggi dan tekanan fisik yang mungkin masih terasa. Alex harus mengejar waktu pulih jika ingin kembali ikut serta. Sementara rival utama seperti Bagnaia atau Bezzecchi akan berusaha memangkas jarak. 9 fakta dan rekap statistik singkat. Crash hari Jumat, 2 Hikside di tikungan cepat, tidak ada patah tulang, hanya jahitan dan memar. Sprint winner, unggul tipis atas Alex mencatat kemenangan ke-9 musim ini. YP Main Race winner, menahan tekanan Bezzecchi, menambah koleksi kemenangan utama menjadi 6 untuk 2025. Klasemen, unggul 68 poin dari Alex pasca YP Assen.
Cedera Alex, patah metakarpal tangan kiri, sudah menjalani operasi, kondisi menunggu pemulihan. Kesimpulan, Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap berkelas, tetapi juga pejuang gigih. Dari 2 crash menggetarkan, ia meraih 2 kemenangan beruntun di kejuaraan dunia, menambah jarak dari rival, demi mengejar titel ke-7 MotoGP-nya. Di sisi lain, kendati Alex harus absen karena cedera, hubungan mereka tetap hangat dan kompetitif. Seri selanjutnya di Sachsenring akan jadi babak penentu berikutnya dalam duel saudara Marquez dan perebutan gelar musim ini. Sementara itu, Marquez ungkap kondisi hancur jelang final Assen. Marc Marquez mengaku dirinya hancur akibat 2 kecelakaan berat saat latihan bebas di Assen, yang membuat dia sempat berpikir tidak bisa balapan. In the warm-up, he was destroyed and decided, he cannot ride. But hand in the race, with adrenaline, it's the best painkiller. Crash.net 1. Namun, di tengah sakit, ia bangkit dan meraih kemenangan di sprint dan Grand Prix, membuktikan kehebatannya secara fisik dan mental. Strategi pintar hadapi rival meski motor kurang kencang. Di atas motor Ducati yang bukan yang tercepat di lintasan, Marquez menunjukkan keunggulan taktis hebat. Ia mengatur kecepatan dan memilih momen yang tepat untuk menyalip, misalnya di tikungan kritis. Hasilnya, ia mencatat kemenangan ganda di Assen. Bela saudara protes kritik dari media. Selepas balapan, Marquez mengungkapkan kemarahannya terhadap kritik keras media bahwa saudaranya, Alex, tidak cukup berusaha menyalip. People were saying Alex did T3 because he is my brother, but today Marco did T3. Bikesportnews.com, E2. Ia menyerukan agar semua rider, Alex, Marco Bezzecchi, hingga dirinya, dapat penghormatan layak karena kompetisi panas di lintasan. Rekor dan statistik terkini. Kemenangan ganda ini membuat Marc Marquez kini menyandingkan 68 prestasi kemenangan MotoGP, menyamai Giacomo Agostini, paddock-ip.com, E3, News eMotorbike.com, S4. Ia juga kini memimpin klasemen dunia dengan jarak 68 poin dari Alex Martinez, saudaranya sendiri dan pesaing terdekat. Sorotan dari Ducati. Direktur teknis Ducati, Luigi Dall'Igna, memberikan pujian khusus. Marquez unggul atas rekan setim Francesco Bagnaia dalam satu aspek utama, cara dia mengelola ban dan memilih momen menyerang. Motonews.com, 5. Keimpulan. Hari ini, Marc Marquez kembali mengukuhkan statusnya sebagai pebalap tangguh dan perencana pintar, bangkit dari keterpurukan fisik, meraih kemenangan penting, dan merapal rekor bersejarah. Semua ini disertai sikap protektif terhadap saudara dan rekan satu paddock.